Selamat pagi, Bapak Ibu Guru, siswa-siswi SMA Kristen, dan pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan. Mari sama-sama seperti biasa sebelum kita melakukan aktivitas kita, baiklah kita merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kau telah menyertai tidur kami Tuhan, hingga sampai saat ini ada semua karena kebaikan-Mu. Bapak, sebentar Tuhan kami tidak merenungkan firman-Mu, mari Tuhan berfirmanlah bagi kami Tuhan, dan biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, untuk firman Tuhan pada pagi hari ini diambil di bacaannya Galatia pasal 5 ayat 1-15. Dan untuk ayat natsnya itu di ayat yang pertama. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dan judul renungan kita pada pagi hari ini adalah dimerdekakan oleh Kristus. Menurut teman-teman, mengapa hari kemerdekaan suatu negara itu perlu dirayakan? Setiap negara di dunia ini pasti merayakan hari kemerdekaannya tahun sekali. Dan diperingati. Kenapa? Karena pada hari itu juga suatu negara resmi merasakan kebebasan dari perhambaan, dan tidak harus ditunduk pada penindasan dan pemerintahan dari bangsa lain. Sama seperti bangsa Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 45. Itu karena pada hari itu Indonesia bebas, secara resmi menyatakan bebas dari penindasan dari bangsa lain. Tentu kita semua tidak senang jika seumur hidup kita diikat dan dipaksa untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya kita tidak sukai. Kita pasti senang melakukan hal-hal yang apapun itu yang kita sukai. Entah itu hobi, entah itu pekerjaan, entah itu karir, atau sebagainya. Itulah dosa yang lakukan, menjajah kita. Kita mungkin sebenarnya tidak suka dengan semua dosa-dosa dan kejahatan yang kita lakukan. Namun dosa-dosa itu yang kita lakukan itu menjajah kita dan membuat kita terus-menerus melakukan hal-hal yang tidak kita sukai. Pertanyaannya bagaimana bisa bebas dari penjajahan dosa ini? Tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tidak bisa. Tapi harus dengan darah Kristus yang membebaskan kita dengan kekuatan Tuhan. Ketika Kristus mati di atas kayu salib, ribuan tahun yang lalu, rantai dosa telah diputuskan, telah dipatahkan. Pengampunannya sudah diberikan kepada kita. Kita bisa berkomunikasi kembali dengan Allah. Ketika kita mengundang Yesus masuk ke dalam hidup kita, percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, namun kita masih hidup di dunia dan dosa, meski tidak berkuasa lagi atas kita. Dia masih bisa menipu kita. Oleh karena itu, setiap orang harus terus berjuang untuk bisa mengingat hari kemerdekaan itu, harus bisa melawan dosa-dosa itu. Setiap kali dosa itu datang, menyerang dan hendak menjajah kita harus ingat apa yang Tuhan Yesus sudah bayarkan agar kita bisa merdeka. Merdeka dari perbudakan penindasan dosa. Ibarat piagam penghargaan kemerdekaan, kita juga harus terus menyimpan piagam keselamatan yang Tuhan telah berikan pada hidup kita. Kita harus tetap mengingat bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kita, dan hanya melalui Dialah kita bisa kembali ke surga dan bisa berkomunikasi, mempunyai hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian perenungan firman kita pada pagi hari ini. Biarlah firman menjadi rema dalam kehidupan kita, dan mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Firman-Mu mengajarkan kami Tuhan, mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau-lah Juru Selamat kami, Engkau-lah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan, dan hanya padamu-lah keselamatan Engkau ada Tuhan.
Ya Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu menjadi kehidupan kami, jadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, dan ajarlah kami untuk melakukan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan selalu ada dalam kami Tuhan, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan ini, dan selamat beraktivitas.